Dikatakan bahwasanya kana Syafi'i yakhtimul Quran di Ramadan 60 marrah. Beliau rahimahullah taala mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan 60 kali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh salawatu rabbi wa salamu alaihi amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana ketakwaan inilah yang Allah jadikan tujuan utama mengapa kita disuruh berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, telah diwajibkan kalian untuk berpuasa, dan bagi orang-orang yang sebelum kalian. Agar apa Allah menyuruh kita untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mungkin sering kita dengar. Allah mengatakan bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai petunjuk pedoman hidup bagi umat Islam. Dan kalau kita berbicara tentang Al-Quranul Karim, kalau kita membicarakan Al-Quranul Karim, maka kita dapati semua pembahasannya pasti semuanya adalah kebaikan. Kita buktikan. Malaikat Jibril alaihissalam, beliau kita tahu, beliau adalah malaikat yang diberikan amanah untuk menyampaikan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan
Dengan itu Allah jadikan beliau Sayyidul Malaik, sebagai pemimpinnya para malaikat. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang diturunkan kepada beliau Al-Quranul Karim. Dan dengan itu Allah jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya. Afdalul anbiya wa afdalur rusul. Allah jadikan beliau dengan Al-Quranul Karim sebagai nabi yang paling terbaik, sebagai rasul yang paling terbaik, yang dimana tidak ada satupun yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali beliaulah yang pertama kali diizinkan masuk oleh Allah Subhanahu. Yang dimana pintu surga tidak akan dibuka kecuali di depannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Allah angkat beliau? Dengan Al-Quran. Dan kita sebagai Islam, kita sebagai umat Islam adalah umat yang diturunkan kepada kita Al-Quranul Karim. Dan Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin. Kalian adalah umat yang paling terbaik yang Allah keluarkan di muka bumi ini, kalangan para manusia. Dengan apa Allah angkat umat ini? Dengan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, Allah jadikan sebaik-baik bulan. Malam Lailatul Qadar, malam yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quranul Karim dalam malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Seandainya Anda beribadah di malam Lailatul Qadar, satu malam itu saja, maka itu lebih baik dibandingkan Anda beribadah 1000 bulan lamanya. Dengan apa Allah muliakan bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar? Dengan Al-Quranul Karim. Dan seandainya kita sadar, seandainya kita mengetahui, seandainya kita mengamalkan, seandainya kita benar-benar menjadikan Al-Quranul Karim di dalam hati kita, kita baca, kita pelajari, kita amalkan dalam keseharian kita. Kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi Muhammad SAW, adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Seandainya kita mau menjadikan Al-Quran dalam hati kita, Allah jadikan kita baik-baik manusia. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan di bulan Ramadan ini, di antara nama lain yang sering disebut-sebut adalah bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sekarang mari kita lihat bagaimana para ulama, bagaimana interaksi para ulama rahimahullahu ta'ala terhadap Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan. Salah seorang tabi'in Al-Aswad ibn Yazid rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, beliau rahimahullahu ta'ala dikatakan kana yakhtimul Qur'an fi kulli bisab'in. Kana yakhtimul Qur'an bisab'in. Beliau biasanya menghatamkan Al-Quran di setiap 7 hari, sepekan sekali. Atau disebutkan bahwasanya beliau yakhtimul Quran fi lailatain.
beliau menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, setiap 2 hari 1 kali khatam. Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, kana yakhtimul Quran fi sab'in. Beliau juga sama. Ketika di hari-hari biasa, di luar bulan Ramadan, beliau rahimahullah ta'ala, yang dikatakan beliau adalah salah seorang ahli tafsir. Bahkan Sufyan As-Tsauri rahimahullah ta'ala memuji beliau, bahwa tidak ada tafsir yang lebih baik dibandingkan tafsirnya Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala. Dikatakan bahwasanya beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali 1 pekan. Wa idza jaa Ramadan yakhtimuhu fi salasin. Apabila datang bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. 3 hari 1 kali khatam. Wa idza ja'al ashr. Dan apabila telah datang 10 malam terakhir, beliau menghatamkan Al-Quran setiap Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dikatakan bahwasanya kana Syafi'i yakhtimul Quran di Ramadan 60 marrah. Beliau rahimahullah ta'ala menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan 60 kali. Artinya di dalam 1 hari beliau menghatamkan 2 kali. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan mungkin ada yang mengatakan, jangankan menghatamkan 60 kali, bahkan membaca saja saya masih lamban, saya masih terbata-bata. Maka fasaddidu wa qarribu. Maka berusahalah mendekati orang-orang saleh tersebut. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghatamkan 60 kali, kita coba khatamkan 50 kali. Gak bisa 50 kali, 40 kali. Gak bisa 40 kali, 30, 20, 10 kali. Gak bisa 10 kali, 1 kali minimal. Gak bisa 1 kali, fattakullah mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kali, semampu kita baca. Dan kita tidak akan ditanya di akhirat kelak. Dan kita tidak akan dibanding-bandingkan dengan para ulama pun. Kita tidak akan ditanya, Imam Syafi'i saja menghatamkan Al-Quran 60 kali, maka kalian berapa yang sudah kalian khatamkan? Enggak. Kita enggak akan ditanya demikian. Tapi kita akan ditanya sesuai kemampuan kita. Makanya Anda yang bisa membaca Al-Quran lancar dengan tajwidnya, Anda akan ditanya bagaimana muamalah Anda dengan. Sudahkah Anda baca Al-Quranul Karim? Anda yang masih terbata-bata membaca Al-Quranul Karim, sebesar mana usaha Anda untuk belajar mempelajari Al-Quranul Karim agar Anda bisa? Itu yang Allah tanyakan. Itu yang akan Allah tanyakan sesuai kemampuan kita. Anda yang Allah berikan lisan, yang Allah berikan harta, berapa banyak harta yang sudah Anda keluarkan untuk belajar membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Dan mungkin yang paling berat pertanyaannya adalah para asatidzah, adalah orang-orang yang diberikan Allah nikmat bisa membaca Al-Quranul Karim, memahami Al-Quranul Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim. Kita akan ditanya bagaimana muamalah kita dengan Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan kita. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka mumpung kita di bulan Ramadan, mumpung kita di bulan Ramadan, manfaatkan waktu ini untuk Al-Quranul Karim. Aqulu ma tasma'un. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzamb. Wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qaidu ghuril muhajjirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala ila yaumiddin wa ba'd. Fattaqullaha ya ibadallah wa kunu ma'as sadiqin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sudah banyak kita mendengarkan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Qur'an Al-Karim. Tapi betapa banyak juga diri kita menolak. Atau mungkin diri kita malas ketika mendengarkan ayat atau hadis-hadis tentang Al-Quranul Karim, seakan-akan ada bisikan, ini hadisnya sudah-sudah juga, gak perlu didengarkan. Maka kita ulang kembali, agar apa? Agar benar-benar Al-Quranul Karim, keutamaan tersebut menancap di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan hati mereka itma'in. Hati mereka tenang, bahagia, tentram. Bi dzikrillah. Dengan zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya zikrullah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Dan afdaluz zikri wa qiraatul. Para ulama bersepakat bahwa sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Kalau kita memiliki waktu 10 menit, waktu senggang 10 menit, ada pilihan kita berzikir membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau astaghfirullah. Maka seandainya kita bandingkan 10 menit yang kosong ini dengan kita membaca Al-Quranul Karim, maka yang lebih afdal kita membaca Al-Quranul Karim. Afdal zikri kira. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Quran, karena Al-Quranul Karim akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Bayangkan di hari di mana tidak ada yang dapat membantu kita. Seandainya kita mengamalkan Al-Quranul Karim dan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim, di mana tidak ada bantuan, dia akan datang bantu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quranul Karim, walahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, enggak. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf 10 kebaikan, lam satu huruf 10 kebaikan, wa mim satu huruf 10 kebaikan. Maka bagaimana kalau kita baca Al-Quran? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak keutamaan Al-Quran yang mungkin kita tidak ketahui. Tapi meskipun kita tidak ketahui, maka ya bahwa manfaat membaca Al-Quran akan kembali kepada diri kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat.
اللهم آت نفوسنا التقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصلاتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.